Shalom semuanya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan dan kasih setia Tuhan. Saya mohon maaf, mungkin suara saya tidak terlalu lantang karena saya masih batuk-batuk sejak kembali dari holiday. Saya bersyukur pada malam hari ini kembali saya bisa membagikan renungan malam yang setiap malam saya buat. Biar Tuhan terus memulihkan suara saya sehingga batuk ini bisa hilang. Namun sampai itu terjadi, biarlah saya gunakan sebisa saya suara yang Tuhan masih berikan sehari ini untuk membagikan renungan malam yang saya bagikan di setiap harinya untuk menemani Bapak Ibu Saudara semua sebelum tidur. Kita sama-sama dipenuhi dengan firman Tuhan, khususnya sepanjang bulan ini masih membahas mengenai penginjilan, bagaimana kewajiban kita sebagai orang percaya adalah memberitakan Injil, memberitakan kasih Kristus kepada orang-orang yang belum percaya. Dan hari ini renungan malam diambil dari ayat hafalan kita bersama, Yohanes 15 ayat 8 yang berbunyi demikian. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ini adalah tentunya perkataan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus sampaikan mulai dari pasal 13 Injil Yohanes, satu malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Ada banyak kebenaran yang Tuhan Yesus share kepada para murid-muridnya pada saat itu. Dan dalam pasal 15 Tuhan Yesus menekankan mengenai Yesus sebagai pokok anggur yang benar, Yesus sebagai Tuhan yang memberikan sumber buah kepada para murid-muridnya, kepada anak-anaknya, di mana ia dianggap sebagai pokok anggur yang benar. Dan di dalam ayat-ayat sebelumnya Tuhan Yesus menyatakan bila kita ingin berbuah di dalam kehidupan kita, kita harus terus melekat kepada Tuhan Yesus. Misalnya di dalam ayat 6 dinyatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ini sebenarnya contoh orang-orang yang hanya mengaku orang Kristen, tapi hidupnya tidak memuliakan Tuhan, sehingga akan dicampakkan dalam api lalu dibakar. Dan dalam ayat yang keempat juga dinyatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Syarat untuk kita hidup berbuah, terutama berbuah jiwa-jiwa yang kita hasilkan untuk Tuhan adalah saat kita melekat dengan Tuhan Yesus. Saat kita melekat dekat dengan Tuhan Yesus sebagai sumber pokok anggur kita, maka sebagai ranting-rantingnya, cabang-cabangnya, kita bisa berbuah dan menghasilkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau kita perhatikan pohon anggur itu berbuah dari carang-carangnya. Dan buahnya itu sangat tergantung dari kesehatan carang. Dan kesehatan carang sangat tergantung kepada seberapa sehat carang melekat dengan pokok anggur. Saya percaya saat hidup kita fokus dengan Tuhan Yesus, maka kita akan selalu diberikan kerinduan untuk bersaksi. Kita diberikan kerinduan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Tugas kita dalam membagikan kebenaran dan menceritakan akan kebenaran firman Tuhan, kebenaran keselamatan yang Tuhan Yesus sudah sediakan di dalam karyanya di kayu salib. Sedangkan untuk mempertobatkan orang itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan bila kita mengaku kita sebagai orang Kristen, maka kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Dan murid-murid Tuhan Yesus sebagai salah satu tandanya adalah hidup berbuah-buah, berbuah lebat, mau dan berani untuk memberitakan Injil. Terutama setelah Roh Kudus dicurahkan yang kita sudah rayakan 2 hari yang lalu, Roh Kudus ada di dalam kita, maka Dia akan memberikan kepada kita kuasa dan keberanian untuk memberitakan Injil. Saat kita hidup berbuah, menghasilkan banyak jiwa bagi Kristus, maka hasilnya adalah Bapa dipermuliakan.
biarlah renungan malam ini mengingatkan kita sekaligus juga memotivasi kita semua untuk kita sama-sama rajin memberitakan Injil dan menghasilkan buah-buah jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Biar kasih Kristus menaungi kita semua dan kita bisa tidur dengan nyenyak sehingga besok pagi kita bangun dengan tubuh jiwa raga yang sehat dengan rahmat Tuhan yang baru setiap hari. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.